Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayka ya Aba Abdillahil Husain wa ala al-arwahil lati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. Wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasul-Nya ketika keduanya mengajak kalian pada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan diturunkannya Al-Quran dan diangkatnya para Rasul serta dilanjutkan oleh para imam alaihimussalatu wassalam. Tujuannya adalah menghidupkan kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Menghidupkan kalian. Ada beberapa pengantar yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini sebelum menjelaskan tujuan dari diturunkannya Al-Quran dan diangkatnya para Rasul serta dipilihnya para imam. Muqaddimah atau pengantar pertama adalah bahwa yang kita saksikan atau realita dunia ini secara garis besar dibagi pada beberapa kategori, beberapa macam dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini, baik alam materi maupun alam non materi. Ada satu kelompok ciptaan atau sesuatu yang wujud berupa benda-benda mati, seperti batu, air, gunung. Itu adalah satu macam dari benda atau bagian dari alam dunia ini. Batu, air, dan lain sebagainya biasa disebut dengan al-jamadat atau benda-benda mati. Tidak merasakan sakit, tidak pernah berbahagia dan tidak pernah merasakan sedih karena benda mati. Tidak hidup, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Itulah satu jenis dari ciptaan atau benda yang ada di sekitar kita, yaitu benda-benda mati. Yang kedua adalah benda hidup atau tumbuh-tumbuhan.
Pohon adalah benda yang tumbuh, berkembang. Bisa hidup, tumbuh, bisa mati, bisa layu dan mati. Dan tumbuhan pun juga bermacam-macam. Atau istilahnya flora ya, atau fauna. Flora, tumbuh-tumbuhan yang kaya raya. Aneka ragam kembang, bunga, buah-buahan adalah bagian dari lingkungan kita, bagian dari alam ciptaan. Yang ketiga adalah hewan atau binatang yang tentu banyak ragamnya, yang biasa disebut dengan fauna, yang tumbuh besar dan punya perbedaan dari yang kedua, punya perasaan sedih, senang. Kita lihat bagaimana binatang, misalnya seekor kucing atau binatang buas sekalipun, ketika menyaksikan anaknya mati itu kelihatan bersedih, punya perasaan, punya rasa senang. Kita bahkan juga sering melihat bahwa singa ya, yang dari kecil mungkin dipelihara oleh seseorang, dari bayi sampai besar, begitu akrab dengan yang mendidik atau melatihnya, dengan para pelatihnya, sekian lama tidak bertemu ya. Lalu bertemu itu bagaimana tuh singa lari ya, merangkul pelatihnya, menciumnya, menjilatinya. Itu ungkapan apa? Kebahagiaan. Punya rasa senang, rasa bahagia. Itu dimiliki oleh binatang atau mungkin beberapa jenis binatang, saya tidak persis. Ini adalah kelompok ketiga dari alam ciptaan. Dan yang keempat adalah manusia. Manusia adalah satu macam, satu jenis alam ciptaan yang tidak sama dengan benda mati, dengan batu misalnya, tumbuh-tumbuhan, binatang. Punya ciri khas sendiri. Selain tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, bisa layu, bisa mati. Juga punya perasaan senang, sedih, lapar, haus seperti binatang atau hewan, tetapi punya nilai plus, yaitu punya akal, bisa berpikir, bisa berinovasi, berkreasi, bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya, tidak seperti binatang. Inilah kelompok yang keempat yang dinamakan dengan manusia. Ada lagi jenis ciptaan Allah Ta'ala bukan dari jenis materi. Ada yang namanya jin. Ini sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin makhluk ini tidak dijangkau, tidak bisa dibuktikan secara materi, di luar jangkauan ilmu sains. Tetapi kita mendapat informasi dari kitab-kitab suci, ada yang namanya jin. Bahkan juga tidak hanya kaum muslimin yang mempercayai jin, karena ada berita dari Al-Quran adanya jin. Tapi juga di Indonesia yang terkenal dengan dunia mistik meyakini ada jin. Ini sebuah fakta bahwa ada makhluk yang namanya jin dan mempunyai ciri khas yang lain daripada manusia. Bahkan dalam beberapa hal ada kesamaan antara jin dan manusia. Apa kesamaannya? Bahwa jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada jin muslim, ada jin kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran,
wa in minna solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh baik, ada yang tidak soleh. Kami pun juga banyak sekte-sektenya, banyak torikoh-torikohnya. Mungkin jin ada yang liberal, mungkin ada yang sekuler barangkali, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Wahabi. Kunna tara'iqa qidada, kata Allah. Kami ini jin macam-macam alirannya. Dan jin ini kesamaan yang lain adalah diperintahkan agar menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembahku. Ya memang kalau kita meyakini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua benda ini semuanya menyembah Allah Ta'ala. Benda mati, batu, air, binatang, tumbuh-tumbuhan itu menyembah Allah Ta'ala. Tetapi mereka menyembah secara determinan, bukan karena pilihan. Air bertasbih, batu-batuan pun bertasbih. Bahkan kalau kita percaya dengan riwayat tentang irhasat, tanda-tanda kenabian Rasulullah, bahwa batu-batu, gunung-gunung menyampaikan salam kepada Rasulullah. Nabi menjelang diangkat jadi Rasul, ketika berjalan mendengar suara Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi siapa? Gak ada manusia kok, tapi menyampaikan salam. Nah, dengan bahasa apa? Wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad punya radar spiritual yang menangkap sinyal-sinyal itu. Oleh mana? Itu dalam riwayat itu adalah batu-batuan dan gunung-gunung yang menyampaikan salam kepada Nabi menjelang beliau menjadi Rasul. Sama halnya api, ya, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam melihat api di Bukit Sina, dia menghampirinya. Ketika menghampiri api, berkatalah api, Innani ana rabbuk fahla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, innani sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Engkau sekarang berada di tempat yang suci. Bagaimana bahasanya? Wallahu a'lam. Nabi Musa punya radar yang menangkap sinyal-sinyal ilahi. Kalau kita tidak punya radar, karena kotornya hati kita. Manusia-manusia yang punya hati yang suci, bersih, punya radar, bisa menangkap sinyal-sinyal ilahi. Nabi Sulaiman alaihissalam contohnya, ketika naik kuda dengan pasukannya, lalu di depannya ada semut yang menyeberang jalan. Berkatalah Ratu Semut, berhenti, hati-hati, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, kata Ratu Semut, pemimpinnya. Wahai pasukan semut, hati-hati, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Itu bagaimana Sulaiman mendengarkan apa teriak kedengaran semut? Bagaimana suaranya? Kita enggak akan mendengar suara semut. Tapi Nabi Sulaiman punya radar, menangkap sinyal dari binatang-binatang. Karena hati para nabi adalah sebagai manifestasi dari Allah Ta'ala. Berdialog dengan burung hudhud. Ana hudhud, pergi, aku datang hud. Saya datang dari sebuah tempat, daerah Sabah. Aku lihat di sana satu umat yang dipimpin oleh perempuan. Yang dijelaskan siapa itu perempuan? Ratunya Ratu Balqis misalnya. Betul nanti wahai Hud, coba yang kirim surat ke sana. Dibawalah surat dengan burung hudhud. Bagaimana percakapannya? Kayak bahasa manusia? Tentu tidak. Tapi Nabi Sulaiman punya hati yang jernih, punya radar menangkap suara-suara binatang. Nah, jadi binatang, tumbuh-tumbuhan itu sesungguhnya menyembah Allah.
tapi secara determinan, secara bukan dengan pilihan mereka sendiri. Karena mereka tidak ada hisabnya. Gak ada batu jahat, batu baik. Gak ada tumbuh-tumbuhan jahat, tumbuh-tumbuhan baik. Gak ada. Gak ada binatang jahat, gak ada binatang baik. Ya jahat itu relatif, sehingga dianggap jahat untuk kita. Tapi buat dia sendiri apakah jahat? Ya tidak. Nah, untuk jin dan manusia adalah makhluk yang diperintahkan untuk menyembah Allah bukan secara determinan, secara terpaksa, tapi karena ikhtiar, karena pilihannya. Jadi ada makna namanya jin. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Jin ada yang muslim, ada jin yang jahil, yang iseng menggoda manusia, ada gak? Banyak. Dalam kegelapan lewat jin. Itu iseng, mau main-main sama kita. Jin yang jahil sama dengan manusia. Ada perempuan lewat, pemuda mensia. Ini jahil sama dengan jin itu. Nakut-nakutin, menggoda. Ada jin yang jahil, iseng, ngajak main manusia. Ada juga manusia demikian. Ada yang saleh, yang baik. Kemudian ada kelompok makhluk Allah yang namanya malaikat. Dan lagi makhluk yang hanya bisa menyembah Allah. Tidak mungkin bermaksiat dengan pilihannya sendiri. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka la ya'sun, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan pilihannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dengan pilihannya juga. Malaikat dalam sebuah riwayat adalah makhluk yang hanya punya akal tapi tidak punya hawa nafsu. Menyembah Allah, taat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintahnya, tidak pernah menerjang larangannya dengan akalnya sendiri, dengan pilihannya sendiri, karena keyakinannya Allah Maha Baik dan mereka tidak mau melakukan keburukan. Tapi manusia berbeda dengan malaikat, ada akal, ada hawa nafsu. Nah, ini mukadimah pertama. Poin atau pengantar kedua, ini poin yang akan kita bahas berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu manusia. Jadi ada ragam, ada aneka makhluk. Kita kebetulan menjadi makhluk yang namanya manusia. Sudah, alhamdulillah. Kita bukan batu, bukan kambing, bukan sapi, bukan semangka, bukan mangga, bukan kedongdong, bukan apa lagi. Kita bukan jin ifrit, bukan jin kartubi, bukan jin-jin yang lainnya. Kita bukan malaikat Israel, bukan malaikat Jibril, tapi kita namanya manusia. Kita boleh protes, mengapa saya jadi manusia? Tidak menjadi batu, enggak menjadi makhluk malaikat. Anda protes karena Anda manusia. Kalau Anda bukan manusia, tidak mungkin protes. Batu enggak pernah protes. Ya Allah, kenapa saya jadi batu enggak jadi kambing aja? Enggak pernah. Kambing pernah protes? Enggak pernah. Kenapa saya jadi setiap tanggal 10 Dzulhijjah menjadi korban ada pembantaian terhadap spesies kami? Puluhan ribu kambing, saya punya saudara, punya kerabat dibantai. Protes kambing? Enggak protes. Karena enggak punya akal. Protes sebuah kenikmatan kan? Berontak adalah sebuah kenikmatan. Itu berontak, hanya sifat manusia. Untung kita bisa protes. Malaikat bisa protes.
Tidak, gak mau protes. Nah, seorang yang taat terus. Kan dia paham mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak punya kecenderungan pada yang buruk, maka gak pernah protes. Manusia yang doyan protes. Mengapa saya hidup? Jadi beruntung kita bisa protes karena kita manusia. Kalau kita kambing, kita kucing, tidak mungkin protes. Mengapa begini? Mengapa begitu? Pertanyaan mengapa begini, mengapa begitu hanya khas manusia aja. Yang lain jin atau jin nggak tahu ya. Ya mungkin kenapa nggak mau jadi jin aja? Ya enakan mana jin sama manusia? Jin nggak ada jin yang nabi, jin nggak ada nih imam maksum. Enakan manusia. Mungkin jin puas barangkali. Ya seperti setan kan protes kan ya. Kenapa ya Allah harus menghormati Adam? Engkau menciptakan dia dari tanah, engkau ciptakanku dari api. Nah protes. Ya tinggal pilih kita mau jadi jin atau mau jadi manusia. Saya kira enakan jadi manusia. Menjadi manusia bisa lebih hebat dari malaikat. Jadi di saat kita bertanya mengapa begini, mengapa begitu, kenapa kehidupan begini, mengapa manusia ini macam-macam, ada yang berwarna hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Mengapa? Itu protes adalah ciri khas manusia. Kalau singa mungkin sama semua. Kucing, kalau kucing mungkin kucing mana ya? Angora yang lucu-lucu semua. Sama semua. Kalau kucing Indonesia gitu semua mukanya. Gak macam-macam. Gak pernah protes. Nah manusia macam-macam, ajib. Ini keunikan makhluk yang namanya manusia. Bertanya mengapa begini, mengapa begitu, protes. Ini ciri khas manusia. Kalau kita bukan manusia, kita tidak mungkin atau tidak pernah, ya tidak bisa protes. Kayak kambing gak mau protes. Jadi untung kita bisa protes. Nikmat bisa protes. Ya, hemat. Nah, itulah ciri khas manusia. Karena dia punya akal, maka protes. Karena dia punya akal, dia berpikir. Karena dia punya akal, dia bertanya-tanya mengapa begini, apa sebabnya begini, apa akibatnya. Ini adalah ciri khas makhluk yang berakal, itulah manusia. Dan kita adalah manusia. Dunia berkembang sedemikian rupa, manusia yang berkembang. Binatang gak ada perkembangan, ya gitu-gitu saja. Jin gak berkembang. Tapi manusia yang bisa berkembang sedemikian rupa. Karena itulah manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yang bisa protes, bisa bertanya, bisa mengembangkan dirinya, maka manusia dikandidatkan sebagai wakil Allah di bumi ini. Sebagai manifestasi, sebagai tajalli, sebagai perwujudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah maha abstrak, Allah abstrak kan? Tidak konkret. Tapi ada. Manusia adalah apa? Wujud Tuhan yang konkret. Itu manusia. Jadi manusia adalah perwujudan Tuhan yang konkret. Lebih tepatnya kandidat, calon. Kandidat dicalonkan sebagai wujud Tuhan di bumi. Ini luar biasa. Ini wujud Tuhan di bumi tidak ada pada tumbuh-tumbuhan, pada kambing, pada singa, pada jin.
Bahkan malaikat pun tidak. Tapi manusia yang bisa mewujudkan sifat-sifat Tuhan. Ini sebuah keistimewaan. Dan itu dengan apa ya? Dengan akalnya. Jadi menjadi manusia kita mesti bersyukur. Karena manusia kita berkembang, protes, bertanya dan lain sebagainya. Nah, manusia adalah makhluk yang unik. Pada manusia ada dua yang menjadikan unik. Pada makhluk yang namanya manusia adalah bahwa dalam diri manusia ada unsur ruhani, ilahi, ada unsur hawa nafsu. Yang satu mengajak ke atas, ke ketinggian, yang satu mengajak pada ke bawah dan kehancuran. Ini saling apa? Tarik menarik. Dalam diri kita ada perang batin antara ini baik, tahu ini baik, ingin mengerjakan, tapi juga ada nanti ada lawannya. Selalu demikian. Selalu ada pertempuran dalam diri manusia untuk menerima, melakukan kebaikan dan menolak atau meninggalkan kebaikan. Ini perang ada pada manusia. Ini manusia memang makhluk yang ajaib, yang aneh, bin ajaib. Kenapa? Karena ada akal, ada hawa nafsu. Juga tentu ada fisik. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang sedemikian unik dan indah harus membimbing manusia. Kalau kambing, tumbuh-tumbuhan nggak boleh bimbing sudah. Ini sudah kayak robot setel ya, begitu sudah jalan langsung. Kalau manusia tidak demikian. Malaikat jadi setel, sudah jadi makhluk yang ibadah terus. Kambing diciptakan dengan setelan terus, sudah tidak mungkin berubah. Singa nggak pernah dandan, kerok kumisnya nggak pernah. Supaya kelihatan cantik, gagah nggak ada. Ya sudah gitu. Kalau manusia ingin tampil menawan. Ini kan keunikan manusia. Karena demikian manusia perlu bimbingan. Kalau tidak, dia dalam kebingungan. Karena ada dorongan pada kebaikan, juga ada dorong pada keburukan. Suka pada keindahan, juga suka anti keindahan. Ada. Nah, maka perlu apa? Bimbingan. Hanya manusia yang mendapatkan bimbingan dari penciptanya. Malaikat tidak punya bimbingan. Jin tidak punya bimbingan. Hatta jin pun dompleng pada manusia. Sebagaimana dalam Quran, dalam surat jin, apa itu? Surat jin namanya ya. Bahwa ada sekelompok jin pernah berjalan, inni sami'na Qur'anan ajaba. Ini jin pernah nguping Nabi Muhammad menyampaikan Quran. Akhirnya mendengarkan Nabi menyampaikan, jadi nguping. Jadi dia mendapatkan bimbingan dengan cara nguping. Dompleng. Karena di tengah mereka enggak ada Rasul. Mereka tidak dapat bimbingan. Mereka mendapatkan bimbingan apa? Lewat manusia. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah berjalan dengan para sahabat. Nabi langsung bikin garis di tanah. Bilang ke sahabatnya, kamu diam, jangan melewati ini. Nabi lewat dan entah kemana hilang. Setelah sekian lama, kembali lagi. Yang kira-kira begini riwayatnya, apa Rasul, kenapa kamu melarang kami melewati dan setelah lewat engkau hilang? Dari saya pergi ke alam jin berdakwah.
Jadi jin pun mendapatkan bimbingan lewat manusia, tidak langsung dari Rasul jin, nggak ada. Rasul hanya manusia saja. Ini sebuah keistimewaan, hanya manusia yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini perlu bimbingan itu. Kalau tidak maka dalam kebingungan. Ada ingin kebaikan tapi juga berat. Memang ada manusia-manusia yang lebih cenderung kepada kebaikan, ada, tapi jumlahnya sedikit. Mayoritas manusia lebih mengikuti dorongan hawa nafsunya, egoismenya. Karena itu Allah membimbing manusia. Lewat siapa? Lewat para nabi, lewat para imam, lewat kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quranil Karim. Ini semua adalah bimbingan Allah. Mengapa Allah bimbing manusia? Supaya manusia benar-benar menjadi wakil Allah. Menjadi manifestasi Allah Ta'ala. Jadi gak sia-sia. Tapi menjadi manifestasi Tuhan itu pun bukan karena paksaan, tapi karena pilihan manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Imma dia memilih jalan syukur atau kufur. Imma mukmin beriman atau kafir. Ini semua pilihan. Contoh saja, kita ini saat ini di sini nih bisa tetap di sini, bisa keluar juga. Pilihan kan? Kalau keluar langsung nggak bisa. Bisa pilihan. Ya, nanti pertimbangannya gak enak sama yang lain, itu masalah yang lain. Tapi secara nyata bisa keluar gak sekarang nih? Bisa. Langsung dibelenggu kalau keluar gak bisa. Bisa milih. Bisa datang ke Husainnya, bisa tidak datang, pilihan. Bisa mukmin, bisa kafir. Bisa bersyukur, bisa tidak bersyukur. Bisa melakukan kebaikan, bisa tidak. Bisa bangun sholat subuh, bisa tidak bangun subuh. Bisa makan, bisa tidak makan. Terserah, ini pilihan nyata sudah, nggak pakai dalil. Manusia ini melakukan sesuatu terpaksa, nggak secara bil wisdan, kata para ulama kalam teolog. Secara nyata, secara faktual kita bisa memilih. Bisa melakukan A, bisa tidak A. Bisa makan, bisa tidak. Bisa jam 7 olahraga, bisa tidur aja, bisa enggak? Bisa aja. Ini pilihan. Nah, karena manusia bertindak berdasarkan pilihannya, maka dia pilihan itu jatuh tergantung pada kecenderungan yang dominan. Milihnya A, ya kan ada faktor kan. Milih B kan ada sebab kan. Nah, mana yang dominan dalam dirinya? Kalau ini contoh saja, ketika jam 7-8 akal bilang jalan kaki bangun sehat. Semua demikian kan, dengan akalnya itu bimbingan, dengan akal mengatakan bahwa olahraga jalan kaki itu sehat. Tapi mana yang dominan antara akal sehat dengan kemalasan? Karena malas lebih kuat, maka hoream tidur aja. Karena malas yang dominan. Jadi manakah yang dominan? Manakah yang mendominasi, yang menguasai dirinya? Apakah akal atau hawa nafsu? Karena selalu demikian dilematis, perang batin. Allah karena sayang kepada manusia, Allah kirim Nabi. Allah angkat Rasul. Wahai manusia. Nah, itu menguatkan dorongan yang positif agar menjauhkan dorongan yang negatif. Karena itulah kata Allah Ta'ala tadi ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu
istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasul ketika mengajak kalian pada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ini kata-kata menghidupkan. Jadi ajakan Allah, Rasul adalah apa? Menghidupkan kalian. Mengapa dikata-kata menghidupkan? Karena ruh atau akal manusia ada ruh yang hidup, ada ruh yang mati. Oke, misalnya fisik. Ada fisik yang hidup. Ya. Apa tandanya fisik hidup ini? Bernyawa, kalau dipukul kita sakit. Ya. Kita minum es segar. Kita makan cabai rawit pedas itu berarti hidup. Tapi bangkai orang yang mati tidak punya apa? Rasa. Dipukul tidak kesakitan. Disiram air dingin tidak menggigil. Disiram air panas tidak kepanasan. Ya mungkin melepuh tapi tidak kepanasan. Tidak punya rasa, itu benda mati. Sama dengan batu, itu bangkai manusia yang sudah mati. Tapi apa tandanya hidup tuh? Melihat. Berarti hidup. Orang mati ketika melotot apakah melihat? Tidak. Orang mati mendengar enggak? Enggak mendengar. Dicubit sakit enggak? Enggak. Berarti tidak punya rasa. Tidak melihat. Tidak mendengar. Tidak pedih. Tidak kepanasan. Tidak kedinginan. Dia potong-potong badannya. Tidak kesakitan. Itu benda manusia mati. Tapi kalau hidup, perasa. Nah, ruh pun demikian. Ruh ini dengan indah sekali kita dapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Allah mendeskripsikan, menjelaskan ruh sama dengan fisik. Punya mata, punya telinga, punya apa? Telinga, mata. Ya. Ruh itu dianggap dianalogikan, ya, diumpamakan seperti fisik. Punya mata, punya telinga, punya hati. Kalau kita tanda orang yang sakit ruhnya, melihat ada orang di depannya miskin, orang miskin misalnya, kelaparan, tidak iba, nah, berarti sakit itu orang, mati. Sakit atau mati, tidak punya iba kepada orang yang di depannya sakit. Tabrak mobil biasa aja, masih minum kopi, merokok tenang, gak peduli, berarti mati hati. Ya kan? Mendengarkan berita di tempat sana terjadi orang, biasa aja, gak ada urusan. Tidak iba, tidak peduli, berarti apa? Mati ruhnya. Telinga, hatinya, ruhnya sudah mati. Atau tuli. Mata batinnya mati atau sakit, tidak tersentuh hatinya ketika melihat kemiskinan di depannya. Ada orang yang seperti itu dan banyak contohnya. Biasanya orang yang apa? Egois. Ya kan? Egois sudah masa yang penting saya enak, saya nyaman, orang mau sengsara, kelaparan, masa bodoh. Itu biasanya tipe para pejabat korup ya. Yang penting saya punya mobil mewah, punya rekening triliunan, rakyat kemiskinan, cari uang 1.000 itu mati-matian, masa bodoh. Ini tanda orang yang mati. Tidak peduli, tidak peka dengan lingkungannya. Al-Imam Ali alaihissalam menunjukkan bahwa orang yang demikian adalah orang yang ada sebuah ungkapan itu, bukan dari kami, kata beliau sih ya. Orang yang tidur nyenyak tapi di sampingnya atau tetangganya ada yang kelaparan. Laisa minna, bukan dari kami. Orang yang tidur pulas
Tapi tetangganya apa? Tahinnu ilal kiddi, merindukan bejana yang memasak sayuran. Jadi tanda orang yang ruhnya hidup adalah peka. Punya sense, punya jiwa yang sensitif terhadap lingkungannya. Inilah ajakan dari para nabi dan para imam. Menghidupkan hati, menyembuhkan jiwa atau ruh yang sakit. Orang mungkin secara fisik sehat, tapi ruhnya sakit atau bahkan mati. Idza da'akum lima yuhyikum. Ini ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad serta Ahlul Bait sebelum mengajak manusia agar hidup hati dan ruhnya, mereka adalah manusia yang hidup, orang yang paling peka. Misalnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, jika dia mendengar ada di sebuah wilayah kaum muslimin yang mana di sana ada seorang kafir dhimmi, non muslim tapi hidup di wilayah Islam. Dia dinodai, dizolimi oleh orang muslim. Kata beliau, jika ada seorang mati menyesal, mati sedih ketika mendengarkan ada orang kafir dhimmi, orang non muslim yang hidup di tengah kaum muslim yang diganggu, lalu dia menyesal mati, maka matinya mati yang mulia. Orang yang mati menyesal, nyesek dadanya gara-gara mendengarkan berita seorang non muslim dhimmi dinodai oleh orang muslim. Orang ini gak bisa membantu, pikiran, sakit, sedih, mati. Ini matinya maka namaluman, matinya tidak tercela tapi terhormat. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus peka dengan lingkungannya. Seorang muslim harus hidup ruhnya. Mata batinnya melihat, melek. Telinga batinnya mendengarkan. Jiwanya bergelora, bersemangat ketika membela kebenaran. Marah ketika kejahatan, kezaliman ada di hadapannya. Sedih ketika tidak bisa membantu apapun. Iba menyaksikan orang-orang yang tidak beruntung. Itu orang yang jiwanya hidup. Itulah tujuan dari agama Islam. Tujuan dakwah Allah dan dakwah Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah panggilan Allah Rasul ketika mengajak kalian untuk menghidupkan kalian. Agar hati kita hidup, tidak mati. Agar ruh kita hidup, tidak sakit. Apalagi mati. Itu tujuan daripada dakwah Rasul. Dakwah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Akalnya sehat. Oke, fisik sih jelas sehat. Juga yang paling penting ruh harus sehat. Dengan berbagai macam cara, terkadang untuk menyembuhkan jiwa yang sakit, bahkan jiwa yang mati, harus dengan apa? Dengan ketegasan sampai pada tingkat perang. Ya, kita semua tahu bahwasanya ada sebuah penyakit fisik untuk menyembuhkan harus apa? Di kemo. Wah, itu serem kali itu. Atau kalau orang yang kena gula diamputasi, ini kan sadis, tindakan operasi kan sadis kan? Operasi dibedah dadanya. Wah, pakai pisau yang tajam, serem gak itu? Kalau ada si penyakitnya dilubangin perutnya. Sadis gak tuh? Tapi tindakan rasional gak? Rasional kan? Dibolehkan gak? Karena untuk menyembuhkan supaya gak sakit.
Sampai dengan tindakan operasi, masukkan di bedah dengan pisau tajam loh. Serem, sadis. Tapi itu tindakan diizinkan secara akal. Dibolehkan. Kenapa? Supaya sembuh. Nah, terkadang juga dengan dirajam, dipukul. Sadis Islam itu ya. Kenapa tidak mengecam operasi bedah dada? Enggak ada yang ngecam, ada yang ngecam. Enggak ada kan ya? Tapi ketika ada hukum Islam yang keras, terkadang dipecut. Wah, Islam adalah agama yang sadis. Loh, kenapa operasi enggak sadis? Terkadang tindakan yang keras diperlukan, tapi bersifat kondisional, emergensi, terpaksa untuk menyembuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis populer Sunni Syiah, ketika anak kecil berusia 7 tahun, perintahkan sholat dengan lisan. Kalau sudah 10 tahun, pukul. Tapi tanpa melukainya. Kok keras sih? Ya supaya sembuh, supaya nggak sakit itu. Bahkan mungkin pada saat tertentu dengan potong tangan misalnya. Nah itu untuk menyembuhkan supaya penyakit kriminal hilang dari masyarakat. Bahkan pada beberapa ada raja misalnya, itu untuk menghilangkan penyakit masyarakat dari kriminal. Kenapa orang protes? Satu orang dibunuh, yang lain sehat. Kayak diamputasi, tangan diputus, tapi organ tubuhnya sehat. Ada orang yang protes? Gak ada. Tapi itu tindakan yang anggaplah sadis, itu dalam situasi yang mendesak, terpaksa, emergensi. Tetapi Islam ada pendekatan yang persuasif, yang lebih lembut misalnya kan, yang soft misalnya, itu diutamakan tentunya. Itu hanya sesuatu yang terakhir lah. Ada ungkapan akhirud dawa kai, akhir dari obat adalah kai, kita besi yang dipanaskan supaya sembuh. Itu terpaksa, karena kadang manusia perlu digitukan juga. Kalau enggak sadar-sadar itu, enggak hidup-hidup hatinya, sakit terus. Makanya terkadang ada ancaman neraka. Oh, kalau kamu kafir neraka. Oh, Islam bagaimana kok ada neraka? Ya supaya sadar, supaya takut. Kalau enggak begitu, anak kecil yang semain game-game, kalau main game terus tidak akan kasih uang jajan. Masih bandel, abah usir kamu. Itu ancaman liar, kapok itu. Maka berbahaya ini, terus dalam keburukan terus. Terkadang perlu begitu. Dicubit sekali-kali, ditempelin sekali-sekali, sakit-sakit biar kapok gitu. Neraka nanti hati kamu. Gak sholat ke neraka kamu. Neraka serem. Supaya sadar itu sudah, supaya hatinya hidup itu, gak sakit itu tujuannya. Ini sebuah metode saja. Apa? Lima yuhyikum, untuk menghidupkan ruh kalian. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh para nabi, oleh para imam untuk menghidupkan hati dan jiwa umat manusia. Termasuk di sini Al-Husain alaihi salatu wassalam. Beliau hadir untuk menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit, menghidupkan ruh yang mati, menyembuhkan ruh yang sakit dengan segala cara. Al-Husain alaihissalam pada akhirnya orang heran, Al-Husain mengangkat bayi kecil yang bernama Ali Asghar. Kalau orang punya hati ini baik, gak usah nangis. Orang punya hati pasti apa? Iba enggak?
bayi yang nangis histeris supaya hidup. Beliau menunjukkan kepada mereka ini bayi yang tak berdosa yang menangis kelaparan dan kehausan, agar mereka ini apa? Iba sayang. Adakah anda punya hati wahai manusia? Kalian ini bayi yang sudah sekian lama tidak mendapatkan air, kehausan, kelaparan. Adakah yang iba di kalian? Itu tujuan sampai demikian, sampai demonstratif, menunjukkan secara ekstrim, ditunjukkan ini lihat bayi. Ya mungkin sama orang tua ya sudah ini benci, oke lah, benci kepada saya, oke lah, karena kepentingan terang. Tapi ini bayi apa salahnya? Yang belum bisa bicara, masih bersih, tolong ini supaya hatinya apa? Beri air. Ini bayi harus bikin air. Apa yang menghidupkan hati mereka? Menyembuhkan hati mereka yang sakit. Ini sebuah cara yang sudah puncak terakhir. Tapi mereka memang sudah mati. Orang sudah mati ya tetap dia punya perasaan. Tidak punya rasa iba. Alih-alih mereka mengirim satu gelas seteguk air kepada bayi, kepada Al-Husain untuk bayi tersebut, mereka malah mengirim satu panah yang melesat hingga mengena lehernya. Itulah hati-hati yang sudah mati. Al-Husain alaihissalam menghadapi manusia yang sudah mati. Hati yang sudah beringas. Mata hatinya sudah buta. Telinga hatinya sudah tuli. Tidak punya sensitivitas, tidak punya rasa iba sayang hatta kepada bayi kecil. Itu berat sekali, bayangkan hidup pada zaman seperti itu alaihissalam. Dan tidak jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Mereka sudah mati ruhnya, mati hatinya, hanya gara-gara cinta dunia. Cinta dunia itu bisa membutakan hati. Untuk orang-orang semacam Umar bin Sa'ad, Harmalah, Syamil bin Jausan sudah akut penyakitnya, sudah mati. Tapi untuk kita juga hati-hati, jangan sampai seperti mereka. Kita perlu menghidupkan hati kita, menghidupkan ruh kita. Dengan apa? Dengan ajaran Islam, ajaran Allah, ajakan Nabi dan Ahlul Bait. Kalau kita melihat akhlak Rasulullah, akhlak Ahlul Bait, itu bisa menghidupkan hati kita, menyembuhkan penyakit kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat penyayang kepada siapapun tanpa kecuali. Kita lihat ini manusia hidup nih, normal. Kita meniru mereka. Melihat akhlak Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang diakui oleh musuh bebuyutannya, yaitu Muawiyah alaihi la'nah. Muawiyah tahu Ali orang baik. Ketika Ali disifati oleh muridnya di hadapan Muawiyah dengan sifat-sifat yang baik, orang yang ahli takwa, orang ahli ibadah, sering nangis di malam hari, hidup dengan air dan roti yang keras, tidur di atas bantal yang tempat tidur yang kasar segalanya. Muawiyah mengatakan, wallah lakana kadzalika Abul Hasan, demi Allah seperti itulah Abul Hasan. Ditanya, wahai Muawiyah, ente mengakui Ali orang yang hebat? Iya. Mengapa ente memeranginya? Allah bilang, cinta dunia, hub riyasah.
Jadi Muawiyah itu memusuhi Ali bukan karena Ali buruk, bahkan dia mengakui Ali orang yang sangat entah berapa kali sangatnya baik sekali. Tapi memang musuhnya karena apa? Dunia. Ini ekstrim, berarti sudah mati hatinya Muawiyah, sudah sakit akut hati Muawiyah. Nah, bagaimana kita yang mungkin tidak seperti Muawiyah, insya Allah. Mari kita hidupkan hati kita, hidupkan ruh kita. Tanda orang hidup adalah apa? Iba dengan penderitaan. Tanda orang iba sedih adalah menangis. Karena itu orang yang menangisi Al-Husain adalah tanda orang yang hatinya hidup. Karena dalam cerita Maqal diceritakan bagaimana kepedihan Al-Husain, bagaimana penderitaan beliau yang sedemikian rupa, bagaimana kejahatan musuh-musuhnya. Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah sosok manusia yang ingin menghidupkan hati manusia dengan penampilannya secara demonstratif, dengan secara fenomenal yang mungkin sangat besar sekali. Apa? Agar menghidupkan hati manusia. Kata beliau, anna atau Rasulullah, sungguhnya fi qatil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin lan tabruda abada. Sesungguhnya dalam peristiwa Al-Husain atau terbunuh Al-Husain terdapat hararah, gejolak dalam dada orang mukmin. Karena dada orang mukmin hidup, bergejolak, sedih, bahkan sampai tingkat marah ketika mendengarkan penderitaan yang menimpa Imam Husain alaihi salatu wassalam. Pada malam ke-10 ini puncak dari peristiwa Asyura. Setelah sekian lama Al-Husain alaihi salam meninggalkan kota Madinah ke Mekah, lalu berangkat ke Kufah dengan berjalan kaki, sebagian menaiki unta dan kuda. Perbekalan sudah habis. Sampai di Karbala mereka dicegat oleh musuh-musuh Allah agar mereka tidak sampai ke kota Kufah. Mereka Ahl Bait Al-Husain dan para putra-putrinya dan para sahabat setianya diteror, dilaparkan, dihauskan di tengah padang pasir. Padahal tidak jauh dari kemah-kemah Zainab, Sukainah ada sungai Furat yang airnya segar. Tapi Al-Husain dan keluarganya dilarang menghampiri sungai itu. Sekian lama mereka kehausan. Bayi-bayi kecil, Ruqayyah, Sukainah, Qasim, anak kecil berusia 3, 4 tahun, 5 tahun. Mereka kehausan dan kelaparan. Sementara musuh-musuh Ahlul Bait menyaksikan semua itu, tapi hati mereka tidak tergerak. Hati mereka sakit. Hati mereka mati, tidak pilu, tidak iba menyaksikan cucu-cucu Rasulullah. Bayi-bayi Ahlul Bait yang kehausan, bibir Ruqayyah Sukainah sudah kering di padang pasir. Kita tidak bayangkan, lain dengan Indonesia, berat sekali. 1 jam, 2 jam tidak minum, kita bakal kehausan. Mereka berhari-hari, sehingga mereka menangis terus, sehingga tangisan sudah habis, air mata sudah habis karena tidak bisa apa lagi. Ini kejadian yang sangat memilukan. Al-Husain menyaksikan semua itu dan ingin membuka hati musuh agar memberi waktu kepada mereka. Apa salahnya mereka? Kalau kalian mau bunuh saya. Tapi apa salahnya Ruqayyah? Sukainah, apa salahnya Ali Akbar?
Mereka seperti binatang yang tidak punya kemanusiaan, bahkan tidak punya jiwa kehewanan sekalipun misalnya. Mereka malah bangga, senang, menyengsarakan, membuat penderitaan pada keluarga Rasulullah SAW. Apa salahnya Al-Husain? Apa salahnya Sukainah, Ruqayyah? Apa salahnya Ali Asghar sang bayi? Apa salahnya Ali Akbar, Qasim? Apa salahnya mereka? Tidak punya kesalahan. Tidak ingin merebut kekuasaan, tidak merebut harta mereka, tidak pernah berkata kotor kepada mereka, tapi mereka diperlakukan seperti itu. Al-Husain sudah tidak punya habis pikir betapa kerasnya hati mereka. Al-Husain terpaksa harus menghadapi mereka dengan sendiri. Namun sebeliau menghadapi ajalnya, beliau menyaksikan para sahabatnya sudah tidak ada lagi. Beliau panggil para sahabatnya, mana fulan, mana Habib yang Zahir, mana Al-Hur, mana Abbas. Dipanggil seperti itu tapi gak ada yang menyambutnya. Bayinya, anak paling kecil sudah dibunuh pula. Al-Husain merasakan bahwa dialah target terakhir dari pembantian tersebut. Beliau harus tampil, karena diam pun akan dibunuh. Diam saja akan dibunuh. Al-Husain tidak akan dibunuh kalau berbaiat kepada Yazid. Tapi ini bukan sebuah pilihan. Berbaiat kepada Yazid menghinakan agama Islam. Maka beliau harus tampil. Beliau tampil. Sebelum itu beliau pamit kepada Zainab, minta izin memeluk putri-putrinya Ruqayyah, Sukainah. Ali Ar-Radhi sudah tidak ada lagi. Memeluk Zainab sebagai putri adiknya, putri Fatimah. Izin untuk pergi selamanya. Ketika Al-Husain menaiki kuda, putrinya Sukainah memegang kaki kuda. Ayah, ayah, kemana engkau pergi? Aku haus, aku haus. Haus benar, mencekik. Karena berhari-hari mereka tidak makan, tidak minum, perbekalan habis. Haus, haus. Al-Husain pun tidak bisa buat apapun. Beliau turun memegang kepala Sukainah yang tidak lama lagi akan menjadi yatim. Coba kita bayangkan, kalau Al-Husain meninggal, siapa akan melindungi para perempuan-perempuan tersebut di tengah para binatang, manusia binatang. Di tempat yang gharib, tempat yang terasing, bukan di tengah kampung, bukan di tengah para pencinta, di tengah padang pasir. Siapa yang akan melindungi Zainab, melindungi Sukainah, Ruqayyah di tengah padang pasir yang panas? Mereka kehausan. Al-Husain memeluk putrinya, mengusap kepalanya dan menyadari inilah pertemuan terakhir dengan Sukainah dan Ruqayyah. Tapi beliau harus bangkit. Diam pun pasti akan dibunuh. Beliau ingin hidup mulia. Lebih baik mati dibunuh ketimbang mati melawan daripada mati tidak melawan. Toh hasilnya sama juga. Husain naik kembali naik kuda. Di tengah setelah beberapa langkah, Zainab memanggilnya, wahai Husain, tunggu sebentar. Husain menoleh, turun lagi. Zainab menghampirinya, wahai Zainab, ada apa? Zainab minta izin, wahai abangku, bukalah kancing bajumu. Terlihatlah dada Al-Husain. Zainab segera mencium dada Al-Husain, memeluknya dengan pelukan yang erat, pelukan yang menandakan inilah pelukan yang terakhir yang tidak mungkin terjadi lagi. Zainab nangis terseduh-seduh setelah memeluk kakaknya Al-Husain. Lalu Zainab menoleh, mengarahkan pandangan ke kota Madinah. Wahai ibuku Fatimah, aku telah menunaikan amanatmu.
Husain, wahai Zainab, apa yang kau lakukan? Wahai Husain, ibu kami, ibu kita Fatimah pernah berpesan, wahai Zainab, nanti pada waktunya di padang Karbala, ketika Al-Husain tidak punya lagi penolong, sebatang kara menghadapi musuh-musuh Allah Ta'ala, ibu pun tidak bisa hadir membesarkan jiwa dan hati Al-Husain. Tolong wahai Zainab, peluklah dadanya untuk mewakiliku. Zainab memeluk Al-Husain mewakili ibunya Fatimah Zahra alaihassalam, yang tetap menyaksikan ini di alam sana. Lalu Al-Husain memeluk kembali Zainab. Lalu kembali Al-Husain melanjutkan perjalanan menghadapi musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan terjadilah apa yang terjadi. Al-Husain pada akhirnya dibantai dengan cara yang tragis, dengan kepala terpisah dari raganya, kepala yang konon diinjak-injak oleh kuda dan tendang-tendang. Kepala siapa wahai hadirin-hadirat? Bukan kepala seorang diktator. Kepala Al-Husain, cucu Rasulullah, orang yang tampan mirip wajah Rasulullah, diperlakukan seperti binatang, ditendang-tendang, seperti seekor kambing, dipotong kepalanya sehingga terpisah dari badannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamul ladzi zalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita bimbingan agar hati kita, ruh kita hidup dan sehat, bisa menangkap pesan-pesan Allah Ta'ala, punya kepedulian terhadap lingkungan, mencintai orang-orang benar, punya kekuatan meninggalkan keburukan, punya kemampuan untuk tidak berpikir melakukan kejahatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, demi Al-Husain, demi kepala yang terpisah dari badannya, demi tangisan dan pelukan Zainab pada Al-Husain, demi jeritan Sukainah dan Ruqayyah, demi jeritan Ali Al-Asghar yang dipanah oleh musuh Allah Ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, penuhi segala hajat kebutuhan kami. Ya Allah, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami, ya Allah, balaslah kebaikan mereka. Kami tidak bisa membaca mereka, ya Allah, yang telah meninggal dari mereka, ya Allah. Tenangkanlah mereka di alam kubur sana. Jagalah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Yang masih hidup dari ayah ibu kami, ya Allah, panjang hidup mereka, ya Allah. Senangkanlah hati dan jiwa mereka, ya Allah. Mudahkan urusan dunia mereka, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, yang sakit di antara kami, ya sembuhkanlah penyakit mereka. Di antara keluarga kami, ayah ibu kami yang sakit, kerabat yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka. Sebutkan nama-nama mereka yang sedang sakit. Ya Allah, di antara kami yang punya hutang piutang, ya Allah, lunaslah hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, yang punya hajat yang besar, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Sudahilah segala penderitaan yang menimpa kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah, anugerahkanlah kecintaan kami kepada Al-Husain sampai ajal menjemput kami. Anugerahkan kecintaan kepada Husain kepada putra-putri kami hingga munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.